Jadi, ini adalah hari keempat dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Sekarang saya akan mencoba untuk latihan 2 kali dalam 1 hari. Video pertama adalah latihan berbicara dalam keadaan duduk, yaitu di setup ini. Dan video kedua adalah berlatih berbicara dalam keadaan berdiri. Entah kenapa saya ingin berlatih berbicara dalam keadaan berdiri, karena menurut saya berbicara dalam keadaan berdiri itu menyenangkan. Saya bisa berjalan, berpindah posisi dari titik A ke titik B. Saya bisa lebih aktif dalam menggunakan body language saya, ekspresi wajah, dan juga gestur tangan. Dan mungkin one day saya akan berbicara di hadapan banyak orang, di atas panggung, di banyak pasang mata. Jadi, saya harus berlatih untuk meningkatkan skill komunikasi saya, karena saya percaya bahwa practice makes perfect. Dan latihan kali ini saya akan menggunakan metode yang sama, yaitu baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Tetapi saya minta maaf jika audionya kurang bagus karena saya tidak menggunakan mikrofon. Mikrofon saya ada di sini dan saya rekam video ini atau video berbicara dalam keadaan berdiri tanpa menggunakan mikrofon, langsung menggunakan audio dari laptop saya. So, sekali lagi mohon maaf kalau audionya kurang bagus. Mari kita mulai latihannya, dan seperti biasa, setelah baca buku, saya akan mencoba untuk merangkum informasi apa yang baru saja saya dapatkan agar kamu mendapatkan value juga. Buku yang saya baca, judulnya adalah Show Your Work by Austin Kleon. Saya akan membuka halaman random dan mari kita lihat apa yang kita pelajari malam ini. Show Your Work by Austin Kleon. 10 cara jitu agar 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik oleh banyak orang. Tes. Terus kenapa? Jangan keliru, ini bukan diarymu, diary. Jangan keliru, ini bukan diarymu. Tak usah ungkapkan semua, pilih dan tentukan setiap kata. Dani Shapiro. Ingat selalu, apapun yang kamu sebar di internet menjadi konsumsi umum atau konsumsi publik. Internet adalah mesin penyalin, kata penulis Kevin Kelly. Ketika sesuatu yang bisa disalin bersentuhan dengan internet, pasti ada yang menyalin, dan salinannya selalu ada. Idealnya, kamu ingin karya yang dipublikasikan secara online, disalin, dan disebarkan ke seluruh penjuru internet. Jadi, jangan unggah apapun kalau belum siap dilihat oleh seluruh dunia. Seperti ucapan publisis Lauren Gerard, ketika hendak mengunggah, pikirkan seolah semua yang membaca berwenang untuk memecatmu. Terbukalah, berbagilah karya tak sempurna dan belum jadi untuk mendapat komentar, masukan, serta kritik, tetapi bukan berarti berbagi segalanya. Ada perbedaan besar antara berbagi dan membanjiri. Berbagi adalah tindakan murah hati. Kamu memublikasikan sesuatu karena menurutmu bermanfaat atau menghibur seseorang di luar sana. Dan sorry kalau ada suara orang yang mukul-mukul karena tetangga saya sedang membangun rumah. So, sekali lagi minta maaf kalau ada gangguan suara yang tidak diinginkan karena it is what it is. Memang seperti ini keadaannya. Lanjut latihan. Dosenku di kampus mengembalikan esai kami yang sudah dinilai.
Berjalan ke papan tulis lalu menulis besar-besar. Terus kenapa? Dilemparkannya batang kapur tadi dan berkata, tanyakan itu kepada dirimu sebelum menyerahkan karya tulis. Itu adalah pelajaran yang tak pernah aku lupakan. Tanyakan itu kepada dirimu sebelum menyerahkan karya tulis. Pastikan semua yang kamu bagi kepada orang lain sudah melalui tes. Terus kenapa? Jangan terlalu banyak berpikir, beranikan diri. Kalau tidak yakin berbagi sesuatu, tunda selama 24 jam. Simpan di laci, lalu keluarlah. Esoknya, keluarkan lagi dan lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Tanya pada diri sendiri, bergunakah ini, menghiburkah ini, menginspirasikah ini, nyamankah aku jika bos atau ibuku melihatnya? Menunda tidak selalu salah. Tombol save as draft mirip obat. Rasanya pahit sekarang, tetapi kamu akan lega karena sudah menelannya. Oke? Hari ini saya belajar dari buku Show Your Work, sebuah poin yang sangat penting bagi seseorang kreatif atau seseorang yang ingin membagikan karya secara online, secara luas atau secara publik. Di dalam poin ini, kita sebagai pembuat atau kita sebagai kreatif harus memiliki sebuah protokol sebelum menyebarkan konten kita atau menyebarkan karya kita. Dan protokol ini namanya adalah sebuah pertanyaan. Coba tanya diri Anda sendiri, ketika saya membagikan ini secara online, kira-kira berguna tidak bagi orang lain? Bermanfaat tidak untuk orang lain? Menginspirasi atau tidak? Memotivasi atau tidak? Ada nilai atau tidak? Kalau jawabannya iya, positif, bermanfaat, ada value-nya, ada inspirasinya, ada motivasinya, maka silakan bagikan. Tetapi kalau justru sebaliknya, tidak ada isinya sama sekali, atau bahkan unsur negatif, maka jangan bagikan itu. Anda harus siap ketika mempublish secara online bahwa konten Anda atau karya Anda mungkin saja bisa dilihat oleh banyak sekali pasang mata. Dan ketika Anda membagikan hal yang negatif, maka feedbacknya atau hasilnya bisa negatif pula. Kadang ketika kita membagikan hal yang positif, hal yang berguna dengan niat yang baik, ada aja orang yang berusaha untuk membalas kita dengan hal yang negatif. Apalagi kalau kita membagikan hal yang negatif, ya feedbacknya juga akan negatif. Jadi sebelum Anda membagikan sesuatu, tanya diri Anda sendiri. Berguna atau tidak bagi orang lain. Kalau berguna, maka bagikan. Tapi kalau tidak berguna, maka jangan bagikan. Perbaiki hingga berguna bagi orang lain. Dan di sini ada poin yang cukup penting. Berbagi karya bukan berarti berbagi segalanya. Oke? Berbagi karya, berbagi konten bukan berarti berbagi segalanya. Ada perbedaan besar antara berbagi dan juga membanjiri. Berbagi adalah tindakan murah hati. Kamu membagikan sesuatu atau mengupload sesuatu karena menurutmu itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi, ketika Anda ingin berbagi konten, pastikan itu bermanfaat. Karena definisi dari berbagi adalah mengupload sesuatu karena itu bermanfaat untuk orang lain. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari keempat dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan mulai hari ini saya akan menantang diri saya untuk berlatih selama 2 kali sehari. Yang sebelumnya hanya 1 kali berlatih
di tempat ini berlatih dalam keadaan duduk, tapi sekarang saya menantang diri saya untuk berlatih 2 kali. Video pertama duduk, dan video kedua latihan berbicara dalam keadaan berdiri seperti ini. Dan saya sangat excited, saya sangat semangat, saya ingin menginspirasi Anda bahwa semua skill, semua keahlian yang ada di dunia ini pasti bisa kita pelajari. Pasti bisa. Kuncinya adalah terbiasa. Karena semua bisa, karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago ngomong, ya Anda harus terbiasa untuk ngomong. Kalau Anda ingin jago ngonten, ya Anda harus terbiasa untuk ngonten, oke? Semua bisa karena terbiasa. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di hari kelima.